Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudna ba'ul insanu yauma izim bima qaddama wa akthar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Di dalam surat ini Allah bersumpah bahwa dia akan bersumpah demi apa yang akan disesali oleh manusia pada saat dia menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Penyesalan-penyesalan manusia atas dirinya itu adalah akibat berita-berita yang disampaikan oleh Allah lewat para malaikatnya tentang apa yang dia telah kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Sehingga pada saat itu mereka menyadari bahwa begitu mudahnya manusia untuk memasuki kepada pahala yang terbaik yaitu surga, namun mereka karena lalai. Kita sudah menemukan banyak hikmah dari apa yang telah kita telaah, bahwa begitu orang berpusing tentang mazhab, begitu orang begitu berfanatik tentang begitu banyak amal-amal syari, amal-amal kebaikan, namun Allah menegaskan bahwa di dalam surat orang-orang yang berbuat curang bahwa mudah untuk mendapat kasih sayang Allah adalah engkau jangan berbuat curang. Berita tentang hari kiamat diselipit dengan surat orang-orang yang berbuat curang. Makanya Allah mengatakan lalai. Bukan Allah mengatakan apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia perbuatan-perbuatan maksiat dia, bukan, namun apa yang telah dia lalaikan. Kecurangan-kecurangan itu yang membuat manusia itu mendapat murkanya Allah ternyata. Namun kebanyakan ulama-ulama beraninya hanya mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan curang ini turun karena dalam konteks jual beli, dagang di pasar. Ya mungkin terjadi di saat di zaman Rasulullah bagaimana pasar-pasar itu menghalalkan segala cara untuk menjual barang dagangannya dan mengambil banyak keuntungan lewat permainan-permainan, timbangan-timbangan mereka. Ya benar mungkin. Namun jangan umat itu hanya difokuskan kepada hal-hal yang remeh di pasar-pasar itu. Ini kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang yang berpangkat, oleh orang yang berkuasa, oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang, perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu yang dibentengi oleh Abu Sufyan, itu yang lebih jahat, yang lebih ganas, yang lebih luar biasa, dapat membuat penderitaan di banyak kalangan orang-orang miskin dan tertindas karena lalai. Allah mengatakan karena dia telah berbuat lalai. Kan berbuat lalai itu artinya engkau memiliki kemampuan untuk tidak lalai, tapi kenapa engkau lalai? Sementara tidak ada hak untukmu atas pengingkaran rahmat dan kasih sayang Allah. Allah sudah kurang apa memberikan akal, memberikan hati, bahkan agar engkau gembira Allah memberikan hawa nafsu. Kurang apa? Banyak ayat-ayat yang telah kita bahas. Allah menghamparkan bumi untukmu, memberi gunung-gunung, membuat air minum dari gunung untukmu yang sangat menyegarkan. Berpandangan luas melihat alam semesta ini, pulau-pulau, laut-laut. Kenapa engkau bisa lalai manusia? Apalagi engkau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pikiranmu itu jangan terlalu jauh. Kau tidak berbuat curang saja, itu sudah Allah hargai. Perang dunia, perang apapun itu, awal mulanya adalah perbuatan curang yang dibiarkan terus menerus.
korupsi, kolusi, nepotisme itu luar biasa. Ya memang kejahatan tidak akan pernah hilang dari muka bumi, namun itu juga bukan jadi alasan untuk engkau tidak melakukan perbuatan-perbuatan untuk mencegah perbuatan-perbuatan untuk mencegah nahi dan munkar. Begitu. Pada hari itu Allah menceritakan kepada seluruh manusia perbuatan-perbuatan apa yang telah mereka kerjakan dan apa perbuatan-perbuatan lalai mereka sehingga mereka menyesali dirinya sendiri. Oh, seandainya aku menjadi tanah. Bahkan mereka lebih memiliki benda mati pada saat itu. Seandainya mereka bisa bernegosiasi dengan Allah, jangan hidupkan aku sebagai manusia, hidupkan aku sebagai tanah ya Allah. Sekali lagi, penyesalan kita di bumi ini atas perbuatan buruk kita, atas perbuatan biadab kita, atas perbuatan maksiat kita, itu alhamdulillahirabbil alamin, bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Ketika engkau menyesal di padang mahsyar, ketika engkau menyesal pada hari kiamat, bahkan ketika engkau menyesal di alam barzah, di alam kubur. Di alam kubur masih bisa engkau mendapat 3 keberkahan yang datang terus menerus menghinggapimu, adalah ilmumu yang bermanfaat bagi orang lain, anak-anakmu yang soleh, dan amal sedekah jariyahmu. Namun ketika engkau selain di alam barzah, tidak ada lagi tempat engkau untuk mendapat rahmat lagi, tidak ada lagi selain mau tidak mau pertolongan Muhammad lewat syafaatnya. Itu kan sudah kata kunci terakhir, dan itu banyak di kalangan ahli maksiat, mereka sudah menyadari itu mau tidak mau. Itu sudah luar biasa juga kalau seperti itu. Mereka sadar tidak ada mungkin, aku tidak mungkin mendapat ajab Allah, mendapat neraka selain pertolongan Muhammad. Ada yang lebih sadis daripada itu, memusuhi Allah sampai akhir hayat. Yang jelasnya saja adalah Fir'aun. Sudah capek ceritakan kisah Fir'aun, kita sudah uraikan. Sekarang kembali lagi kepada ayat ini. Demi penyesalan manusia yang akan terjadi ketika hari kiamat, Allah bersumpah, aku akan menceritakan apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka lalaikan. Ini hubungan keintiman antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Manusia, kaum setan marakayangan, sekali lagi kita sudah temukan, bahkan bulan dan matahari pun dikumpulkan, dihancurkan, lalu dibagikan kembali. Ternyata tidak hanya jasad manusia, alam semesta pun diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi memang Al-Quran itu komplit. Makanya orang bodoh saja yang menghina-hina agama animisme dan dinamisme. Ada unsur aliran animisme dan dinamisme di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengumpulkan benda-benda luar angkasa itu untuk diminta pertanggungjawaban. Tuh saking besarnya Tuhannya Muhammad. Coba kita kalau tanpa bantuan akal ini, aduh, tidak mungkin kita terhormat. Sudah dimuliakan oleh Allah, di mana para malaikat bersujud pun masih didengki oleh iblis. Coba. Makanya sayang kalau kau lalai dalam perbuatanmu, dalam tindakanmu, dalam pikiranmu. Namun sekali lagi, memang kita makhluk yang tidak berdaya kalau tidak mendapat bantuan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga Allah tanpa bantuannya. Betapa luar biasanya air mata
para sahabat, para keluarga yang mohon ampunan kepada Allah setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin.